Oke, nyalain semuanya ya. Apabila kalau ada permasalahan teknis, misalnya kameranya lagi rusak atau apapun itu, bisa konfirmasi ke saya supaya saya tahu. Karena absensi juga dilihat dari kehadiran kalian di kelas dan juga dilihat dari videonya juga kalau kalian memperhatikan. Karena kita semua di sini juga dari tim dosen, kita kan ada berempat tuh. Kemarin sudah kami perkenalkan dan memang saya sendiri nih bagian terkait yang harus melihat kalian semua nih aktif apa enggak, memperhatikan kelas apa enggak. Jadi semuanya kita sama-sama win-win solution lah ya. Nah, masih ada yang ingat belum? Minggu kedua ini kita bakal mempelajari apa? Minggu kedua, ada yang berani ngomong? Minggu kedua kita akan latihan apa? Kemarin kan sudah dijelaskan tuh sama Pak Kun Kun. Selama 14 kali pertemuan kita bakal apa ya? Setiap kali minggunya kita akan mempelajari hal baru. Minggu kedua kita akan latihan terkait lupa ya. Kita akan belajar terkait garis dan juga titik di pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai kelas pagi ini, mungkin ada pengantar dulu sebelum kita nanti ada kelas studio. Ada pengantar dulu mungkin dari Pak Andri atau Pak Terbit, silakan. Pak Andri, silakan Pak Andri. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Ketemu di kelas gambar dasar dan gambar teknik. Masuk nggak sih? Kelas gambar dasar dan gambar teknik di pertemuan kedua. Nah, sekarang kalau kemarin kita udah perkenalan tentang mata kuliah ini secara umum, sekarang kita sudah mau masuk ke kontennya nih. Jadi kita udah siap-siap belajar bareng-bareng, santai aja, nggak usah tegang. Semoga persiapan kalian sudah ada semua, kertas, pensil, dan segala macamnya. Dimohon dipersiapkan karena bentuknya mungkin nanti akan ada Pak Kun Kun yang ngasih tutorial ke kita semua. Kita bisa sambil nyoba tuh. Nah, nanti dengan kalian udah ngerasain bareng-bareng nyoba, kalian bisa menilai kalian sulitnya di mana, nariknya harus seperti apa. Nanti kita buka forum tanya jawab. Mungkin waktu kita juga nggak akan banyak, lumayan terbatas. Nanti kita bisa lanjut di forum tanya jawab yang di LMS-nya seperti itu. Nah, sambil menunggu kalian boleh mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Sementara ini siapin dulu aja kertas A3 kalian, entah itu sketchbook, entah itu apapun, pokoknya dengan bentuk A3 dan alat gambar pensil aja dulu, plain. Seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakal membahas tentang garis. Tentang garis. Nanti garis itu apa, fungsinya apa, kenapa menjadi dasar sekali yang pertama kali harus kita ajari, baik di gambar dasar maupun gambar teknik. Nanti semua akan ada penjelasannya, jadi mohon kesediaannya untuk full konsentrasi melihat si materi hari ini supaya kalian bisa dan mengerti nantinya seperti itu. Relatif cukup mudah sebenarnya kalau ngomongin gambar dasar dan gambar teknik sekalipun. Hanya butuh konsentrasi dan kalian rajin latihan nanti ke depannya. Jadi kalau masukan dari saya sih ketika kalian sudah paham tapi nggak dilatih sama kalian juga nggak akan bisa nantinya. Kalian besok juga bakal lupa lagi seperti itu. Sambil menunggu, silakan dikasih waktu untuk mempersiapkan alat-alatnya dulu. Untuk masing-masing ketua kelasnya boleh deh nyalain mikrofonnya. Kan berarti ini ada 5 kelas ya, berarti 5 orang diperbolehkan menyalakan mikrofon. Oke, ada Faki, ada siapa lagi? Akmal, Pak Hadir. Faki, ketua kelas dari kelas mana, Ki? Saya 01A, Pak. Oke, sebentar ya. Oke, kita lagi nyeting peralatan perlengkapannya, soalnya canggih banget. Oh ini. Iya.
kalau Google gitu ya, berarti lu masih screen share kamera gitu, kalau on gitu. Oke, coba. Permisi Pak, mau tanya Ya, silakan. pensilnya ukuran berapa ya Pak? Pensil sementara sediain dulu aja yang 2B dulu sementara. Oh iya Pak. Alangkah baiknya sudah ready sih di depan kalian berbagai jenis ukuran yang diminta dari minggu kemarin. Nah, ini masih latihan kok, masih bareng-bareng kita nyobanya. Jangan takut salah aja pokoknya. Baik aja. Nah, matiin dulu ya. Lihat nyok. Nyok, assalamualaikum. Nah, perlu diketahui, sayangnya kita ini harus berjalan dengan online. Padahal kalau offline bakal seru banget. Sekedar room tour saja sebentar. Kita DP, Prodi Desain Produk, udah difasilitasi dengan ruangan studio. Ini untuk mengajar online. Kita punya whiteboard akrilik biasa untuk gambar manual. Di situ ada Bapak Hanif, ada Bapak Terbit, dan ada Pak Kun lagi siap-siap dengan interaktif boardnya, itu Samsung Flip. Harus dong, biar tahu. Ini fasilitas buat mahasiswa juga soalnya. Kalau kalian bisa offline sih, kalian bisa banget ngegunain itu bareng-bareng. Nah, rencananya tutorial hari ini kita menggunakan si interaktif board tersebut. Jadi lagi nunggu settingnya kita. Oke. Sambil nunggu ini ya, mempersiapkan teknis, mau ngasih tahu kalau misalnya kalian nanti izin mau ke toilet atau apapun ke belakang sebentar, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kameranya tidak boleh dimatikan, tetap on. Jadi silahkan kalau mau izin, nggak usah ngomong, nggak usah izin, langsung ke toilet aja. Tapi maksimal 5 menit dan kameranya tetap on, nggak boleh dimatikan. Tapi jangan dibawa juga. Dan nggak boleh dibawa ke toilet juga sih, HP-nya atau misalnya laptopnya, tetap di meja kalian yang meninggalkan. Oke, seperti itu. Oke, clear semuanya, jelas kalau mau izin ke toilet, jelas semuanya. Tuh, kok dia nggak bisa landscape? Dia sudah ada. Terbit. Mana sih terbit? Ini banyak banget. Banyak banget. Ya makanya dari ini sudah kan dia biasanya enggak, aku tahu. Karena mereka di sini berdasarkan abjad. Ini di bawah. adanya tuh yang tapi tak kedua soal Yang ada gambar. Oh, yang ada gambarnya. Oh, ini. Ya. Cuma dia nggak bisa landscape-nya. Lemot banget kalau di kayak gini. Kita setting. Pak, ini nggak bisa. Oh, ngadep-ngadepnya. Ini nggak bisa gini. Bisa. Oh gini, ya, dia gini. Landscape. Oh, nggak bisa Nggak bisa potret ya? Bisa. Sekarang udah bisa, Pak. Nggak bisa potret ya. Oh, hilang sih Pak namamu yang terbit yang ada gambarnya tadi. Hah? Ada tuh. Ini, yang ada ini. Masa sih? Iya, yang di
di sini gua nggak bisa landscape ini ya. Kenapa ya? Ini landscape, nggak bisa nggak bisa potret. Kalau mau landscape. Enggak, justru di sini nggak bisa landscape. Oh di setting, di setting. Ini ya. Sambil di setting ini saya ngomong boleh. Sini aja. Gimana? Ini kelihatan nggak di situ? Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Kan gini kan kemarin kan? Oke. Sip. Baik, selamat ketemu kembali dengan tim gambar dasar dan menggambar konstruktif. Hari ini kita akan coba praktek langsung, ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gambar konstruktif dan gambar dasar? Baik, saya sudah sampaikan di minggu kemarin bahwa ini adalah nanti menjadi alat kita berkomunikasi secara visual dengan klien, ya, supaya kita terbiasa, maka kita harus tahu bagaimana etikanya, bagaimana perilaku dalam berkomunikasi dengan gambar-gambar visual. Ya, nanti kita akan coba dengan gambar-gambar sederhana yang mungkin kalian pernah dapat di waktu di SMU kemarin. Cuman karena ini akan lebih spesifik, lebih apa ya? Lebih terarah ke desain produk. Oke, nanti kita akan belajar mengenai apa itu garis vertikal, horizontal, diagonal dan seterusnya dalam bidang yang sudah disepakati. Kita medianya A3. Sudah siapin medianya? Kalau udah, silakan. Sudah? Mana belum? Oh, belum lagi nyiapin. Oke. Kasih tanda. Oke, sip. Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba menggunakan pertama ini pensil, ya. Pensil yang digunakan minimum adalah 2B. Saya sarankan kalian tidak menggunakan pensil mekanik dalam praktek kali ini, dan pensil kayu yang akan kita jadikan sebagai alatnya. Boleh diraut dulu kalau memang ada yang belum diserut atau diraut, ya, untuk lebih gambarnya lebih rapih. Setelah ini saya akan tampilkan di layar, ya, bagaimana kalau kita menggambar dengan tanpa alat bantu, dengan istilahnya freehand. Pernah dengar ya? Pernah dengar freehand, ya? Nah, freehand ini tentunya pasti ada yang given, ya. Maksudnya kalian ada yang memang sudah senang menggambar di awalnya, sehingga sekarang tinggal sedikit diasah, sedikit dipoles, kemudian gambarnya akan menonjol. Tetapi ada juga yang kemudian kita perlu latihan. Nah, di sini kita akan banyak latihan, ya. Hasilnya tentunya akan beragam. Ini banyak banget nih, ya, ada jutaan orang di sini di forum ini, ya, berjuta-juta. Jadi saya harap goal dari kami itu bisa diterima kalian. Goal kami adalah kalian paham dulu, bukan keren dulu. Keren itu ngikutin, skill itu given, ya. Keren itu nomor berapa ya? Nomor 3 deh, ya, nomor 3. Yang pertama, kalian harus paham, kemudian berani mencoba, hasilnya serahkan sama Tuhan. Oke, baik. Kalau ini Pak Andri dan Pak Hanif yang melakukan multimedianya untuk bisa berkomunikasi dengan kalian dengan gambar. Saya akan memandu kalian, tentunya dengan freehand, ya. Nanti gambar. Kalau sekarang sesinya adalah
sesi kombinasi antara gambar dasar dan gambar konstruktif. Ya, nanti kedua-duanya akan menggunakan dasar seperti ini. Nah, bedanya di pertemuan selanjutnya, kalau kemudian ada kode menggambar konstruktif, maka kalian menggunakan menggunakan ballpoint yang kemarin saya sampaikan 4 warna itu. Masih ingat? Masih ingat? Oh, gambar saya nggak kelihatan ya? Nah, ini gelap. Oke, kalau masih ingat, nanti kalau menggambar konstruktif, maka alat yang kita gunakan adalah ballpoint 4 warna yang terdiri dari biru, merah, hijau, dan hitam. Kemudian kalau menggambar dasar, maka kita akan beralih ke pensil kembali. Ya, paham sampai sini? Paham nggak? Ini, sorry, gambar saya nggak kelihatan ini karena gelap ruangannya. Kita lagi coba ini. Tangan saya kelihatan kan? Halo? Kok nggak ada yang respon? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lumayan. Ya, ada 10 orang yang kemudian bisa merespon dengan simbol tadi. Oke, saya akan mulai. Kalau memang sudah memungkinkan, saya akan mulai. Silahkan kalian simak. Kemudian setelah saya mencoba di multimedia, ya, kalian boleh mencobanya di rumah. Oh iya, ada yang saya lupa. Karena medianya A3, kertasnya A3, tentunya kalian bisa menggunakan meja tamu atau meja kerja ayah kalian atau ibu kalian untuk bisa menggambar ini. Kalau ada yang pakai meja gambar, itu bisa dimiringkan, itu akan lebih nyaman menggambarnya. Ya, nanti kalian akan percaya nggak percaya, kalian akan bisa buktikan bahwa sebenarnya kalian itu harus pakai kacamata atau tidak dengan garis ini. Saya bisa lihat nanti garis kalian, sebenarnya kalian ini minus atau silindris. Ya, bisa kita mulai? Oke? Sip. Oke ya, sebentar ya, saya mulai ya. Oke, ditunggu sebentar. Suaranya terdengar? Oke.
Ya. Halo semuanya, dengar suara saya? Di itu. Oh, Oke. wait. Bisa ini. Hmm, di mute dulu aja, Pak. Oh, ini aku mute. Cek. Masuk kan? Udah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ayo, sini, Pak. Itu mute aja. Cek. Masuk kok, di situ ada ini tandanya. Cek. Dengar suara saya sekarang? Gini. Sip. Oke. Baik, sip, keren. Lihat. Oke, sebelum dimulai, tolong kalian search nama Pak Terbit, terus dipin sama kalian, supaya tampilan di layar kalian itu cuman layarnya Pak Terbit, yang dimana posisinya si layar tersebut, interactive board tersebut. Sudah? Udah dipin ya yang Pak Terbit ya? Aman? Mantap. Sudah. Tapi talentnya Pak Kun pun takut bingung. Baik. Baik, kita mulai. Ini kelihatan ini tulisan apa? Oke. Ini kalian mungkin biasa menulis kata garis dengan huruf-huruf yang ada di depan. Ya, karakternya banyak ya. Ada yang miring ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang tegak, ada yang pakai tangan kiri dan sebagainya. Baik, ini dipergunakan dalam bahasa gambar kalian atau pada saat kalian menulis sebagai komunikasi menjelaskan bahwa ini adalah gambar. Nah, mulai saat ini garis ini kita akan lebih ke arah teknik ya. Mulai saat ini di mata kuliah menggambar dasar dan menggambar konstruktif, kalian diharamkan menulis seperti ini. Tidak boleh, ya. Maka sekarang yang kalian harus coba belajar adalah membuat tulisan dengan garis bantu. Contoh, saya kasih contoh. Terlihat? Oke. Sip. Ya. Pertama, garis bantu ini harus kalian menggunakan sebagai dasar supaya gambarnya atau tulisan atau keterangan dalam gambar nanti bisa dibaca dengan baik oleh yang melihatnya. Yang kedua, kalian tidak diperbolehkan menggunakan huruf kecil, ya. Kalian harus menggunakan semua dengan huruf besar. Terus nggak boleh dilebay-lebay, ya. Misalkan diukir-ukir. Enggak. Oke. Ya. Kita akan menggunakan cara atau perilaku secara teknis untuk bisa berkomunikasi dengan gambar. Saya hapus. Baik, selanjutnya saya minta kalian fokus ke bidang kalian, bidang gambar kalian. Saya akan coba memandu dengan gambar seperti ini. Dilihat dulu ya. Saya umpamakan ini adalah bidang atas A3 kalian. Ya. Yang pertama, yang sudah baku, ini sifatnya internasional, kalian harus membuat garis tepi. Jaraknya kurang lebih 1 buku jari, ya boleh kelingking. Kalau yang cowok jari kelingking, kalau yang cewek jari telunjuk, atau kurang lebih sekitar 1 cm.
Oke? Bisa dipahami? Sip. Ini nanti kita akan sedikit rekayasa, ya kita akan rekayasa kalau ternyata kalian nanti adalah harus mengumpulkan tugas secara satu bundel, maka garis yang di bidang kiri itu akan kita perbesar menjadi 2 kali bidang garis tepi yang lainnya. Seperti ini. Oke, ini dimaksudkan untuk kalau kemudian kalian ingin membundel gambar, maka nanti garis tepinya akan tetap terlihat. Misalkan di sini mau kalian kasih ring. Seterusnya, maka garis tepi ini akan tetap terlihat. Oke? Sip. Selanjutnya kalian diwajibkan untuk membuat kop. Ya, kop nama. Di mana? Bikin kop namanya di bagian kanan bawah dari bidang gambar. Ya. Kita bagi 3. Sorry, kita bagi 3 kurang lebih. Kemudian 1/3-nya itu untuk budget misalnya. Oke. Selanjutnya bidang sisanya 2/3 itu dibagi 3. 1, 2, 3. Ya. Yang atas itu untuk nama kalian. Ya. Yang kedua itu untuk NIM. Ada yang tahu NIM? Boleh di unmute kalau yang bisa menjawab. NIM apa? Kepanjangan dari apa? Nomor induk mahasiswa. Oke, sip. Lihat lagi. Selanjutnya yang di paling bawah itu adalah kelas. Ya, sangat sederhana, tapi ini cukup efektif untuk kita berkomunikasi. Ya, nah dari sini kemudian ada pertanyaan, Pak, ini kira-kira lebarnya berapa? Kalau kalian bisa lihat tangan saya, ya, ini kalau saya tangan saya begini nih, ya, ini kurang lebih jaraknya antara buku telunjuk saya sampai ujung buku kelingking saya. Ya. Ini cukup kecil. Tapi kemudian nanti dia bilang, Pak, nggak cukup Pak, tulisannya nanti kecil banget. Oke, kita punya toleransi untuk kalian bisa geser sedikit lebih lebar. Yang penting terbaca. Nah berarti kalau ini sudah ada kodnya, maka kalian wajib membuat garis bantu untuk masing-masing kolom. Misalkan seperti ini, ya. Ini berlaku untuk semua tugas, harus ada garis tepi, ya. Kemudian ada kop, harus ada logo Telkom University, kemudian ada nama kalian, ada NIM kalian, dan ada
kode kelas kalian. Paham? Keren. Boleh saya hapus? Boleh ya? Oke. Kita kemana aja. Sambil Pak Pun cuma mau menginformasikan seluruh kegiatan materi ini kita rekam, terus nanti itu di-upload di YouTube. Jadi kalian masih bisa merecall lagi nih apa yang Pak Pun terangin di materi hari ini dan nanti ke depannya pun seperti itu. Dan biasanya setelah perkuliahan berlangsung, hasil rekaman ini juga oleh dosen masing-masing di-upload ke LMS. Jadi Kalian bisa cek juga sebenarnya melalui LMS. Gitu. Oke, silakan Pak Gun. Oke, kita lanjut ya. Materinya nggak banyak. Kita sekarang belajarnya slow aja. Kita akan coba menggambar, bisa lihat ya. Oke, ini adalah garis. Yang ini vertikal, ini garis horizontal, ini garis miring, dan ini adalah diagonal. Ya, baik. Masing-masing garis itu, yang jumlahnya 4 itu, kalian akan gambar dalam bidang A3 secara bersamaan dengan caranya seperti ini. Perhatikan. Yang pertama-tama kalian harus lakukan adalah menekuk membagi 2 bidang kertas, ya. Tapi jangan ditekuk habis, hanya di ujungnya saja, kurang lebih misalkan di sini. Kalian tandain, ya. Kalian garis tekuk tipis, kemudian juga sebaliknya di sini, ya. Sorry. Ini, kemudian tekukan lipatan dari kertas tersebut menjadi patokan kalian membuat garis pemisah antar bidang. Sampai sini oke? Sip. Nah, kita sekarang punya satu lembar A3 yang dibagi menjadi 4 bagian, di mana masing-masing bagian mempunyai garis yang berbeda. Yang pertama adalah garis horizontal. Ya, garis horizontal ini kalian harus bisa bikin jaraknya yang menurut mata kalian relatif sama jaraknya. Misalkan ini garisnya saya keluarin, ya. Maka jarak dari ini itu sama semuanya. Kurang lebih. Oke? Ya, sip. Kalau di kelas reguler, saya akan membolehkan kalian membawa minuman atau makanan, ya. Tapi tidak makan besar, nggak usah bawa nasi, gitu ya. Makanan pun boleh, permen boleh,
tetapi tidak pada saat menggambar. Jadi kalau kalian sedang break, itu kami persilahkan kalian cemal-cemil, ya, supaya energinya masih tetap terjaga sehingga gambarnya masih stabil. Oke, jadi paham ya? Dalam setiap ada empat kotak nih, 1, 2, 3, 4. Di mana setiap kotaknya ini ada garis yang berbeda dan garis-garis ini harus punya tarikan garisnya kurang lebih sama jaraknya seperti ini tadi. Oke. Selanjutnya yang kedua, maka itu adalah lawannya. Kalau tadi ini horizontal, maka kita akan buat ini vertikal. Dan seterusnya. Oke. Sip. Kita lanjut. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Tadi kan, jadi ada komponennya, adalah pertama adalah horizontal, vertikal. Maka selanjutnya adalah apa? Garis miring. Setelah garis miring, maka kita akan coba diagonal. Oke, kita akan coba buat garis. Oke, bisa kelihatan gambarnya? Sip. Nah, yang terakhir adalah yang keempat. Yang keempat adalah bintang terakhir yang ini diagonal. Ini agak sulit. Pertama, dia agak melengkung. Kedua, kalian terganggu dengan kop. Ya, ada kopnya. Jadi ini harus disiasatin. Siasatinnya, berarti harus karena kita pakai pensil itu masih. Kita nggak boleh ngapus ya, nggak boleh dihapus pakai. Nggak ada penghapus pensil di sini. Oke, yang diagonal, maka kita terserah kalian. Kalian mau mulai dari bawah atau dari atas. Tapi yang pasti itu harus konstan. Contohnya gini. Oke. Oke. Sip. Nah, biasanya ini terlihat mudah, tetapi karena ini kita harus praktekkan, terjadi apa namanya ya, nggak kompak nih, otak sama tangan, otak merintah, tangannya kadang-kadang ngebandel. Yang bagian diagonal biasanya semakin ke sini semakin kecil. Ini nggak boleh, ya. Jadi ini bidangnya dibagi begini, semua harus sama. Seperti ini kurang lebih. Nah, tentunya dalam proses gambar ya pasti ada tahapan-tahapan. Saya tidak berharap banyak kalian rapih banget. Justru kalau steril, kalau saya pribadi ya, nggak tahu teman-teman dosen yang lain. Kalau saya pribadi, kalau kalian terlalu rapi, saya bilangnya steril. Saya nggak begitu suka. Tarikan garisnya kita harus berbeda. Karakter manusia dengan mesin itu berbeda. Jadi di sini justru nanti akan kelihatan bahwa sebenarnya karakter garis kalian seperti apa. Ya, sampai sini paham? Oke, boleh saya hapus ya? Sip. Oh, sorry.
Oke. Ini kalian setelah ini kalian boleh praktekkan di lembar kertas kalian. Kira-kira berapa menit yang dibutuhkan untuk mencoba di lembar A3 ini? Berapa? 7 menit? Atau 5 menit mungkin? 10 menit? Oke. Kita sepakat 10 menit? 10 menit ya? Oke. 10 menit. Kita akan coba gambar tadi 10 menit. Bidang A3, buat garis tepi, kemudian kasih kop di kanan bawah, ya, kopnya terdiri sepertiga itu untuk logo, kemudian yang 2/3-nya dibagi 3 menjadi nama, NIM, dan kelas. Semuanya menggunakan pensil, ya, semuanya menggunakan pensil. Kalian boleh mencoba untuk vertikal, horizontal, miring, dan diagonal. Oke, kalau memang ini kita disepakatin, kalian bisa mulai sekarang, dan kita akan kembali di tatap mukanya 10 menit dari sekarang. Saya cocokin, jam saya sekarang jam 11.30 WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Benar nggak? Oke ya, kurang lebih berarti kita akan ketemu lagi 10 menit lagi, berarti jam 11.40 kita akan lihat. Kalian boleh, nanti saya persilahkan memperlihatkan gambarnya di monitor seperti ini. Ya, diperlihatkan, jadi ngalangin muka kalian nantinya. Bisa ya? Oke, kita mulai dari sekarang, kita ketemu lagi 11.40. Silakan. Yang file kontak biasa dan dari sebelumnya kemudian ada kopnya di bawah, ada kemudian di present yang mereka ada harus mau ya seperti Pak tapi Di itu ada kok di materinya ya. Yang digambar itu.
Masih aman guys? Udah belum? Lihat di monitor. Halo, udah bisa dengar suara saya? Masih di mute. Udah? Coba lihat gambarnya, kasih lihat gambar saya. Oke. Irfan, Muhammad Irfan, coba lihat. Ahmad Bakti. Oke. Ya. Ini saya nggak mungkin periksa satu-satu karena waktunya juga akan sangat panjang ya untuk bisa ngecek satu-satu. Tapi yang pasti setelah kalian mencoba, tentunya tidak semudah yang dibayangkan ya, karena memang ini perlu proses supaya kita punya gambar yang mendekati ideal. Bentar ya. Oke. Saya ada koreksi buat kalian. Yang pertama, saya melihat beberapa, saya nggak sebut namanya ya, sebut aja bunga atau melati deh ya, atau kumbang. Oke, kita fokus sebentar ya. Kalau kalian tadi nyimak bagaimana saya mencoba mencontohkan, ada hal yang perlu kalian juga harus pelajarin. Yang pertama adalah jangan menarik garis berulang, karena kita tidak melukis, kita menggambar, ya, dan gambar itu teknik. Oke, contohnya gini.
Saya tahu garis ini tidak sempurna, ya. Ada belok-belok. Tapi yang saya kondisikan dan saya ingin sampaikan ke kalian bahwa garis ini jadi. Jangan dirubah, jangan di ya. Ini akan menjadi kotor gambarnya. Coba tarikan garis. Tarikan garis. Ini adalah yang terbaik garisnya. Oke. Ini koreksi saya, jangan pernah membuat garis dengan cara berulang. Ini yang satu. Yang kedua, ya, yang kedua, jangan membuat garis secara dicicil. Ya. Yang ketiga, jujur. Ya, jangan ditekuk, kertasnya ditekuk, ujung sama ujung. Ada garis tekukan, kemudian kalian membuat garis berdasarkan tekukan tadi. Ini akan terlihat, ya. Oke ya? Oke? Sip. Goalnya, tadi saya sampaikan di awal, goalnya kalian paham, tidak mesti jago terlalu jauh. Itu nanti lah di semester-semester selanjutnya kalian akan lebih banyak ketemu dengan mata kuliah yang berkaitan dengan garis, kalian lebih expert nantinya. Untuk awal-awal ini. Materi hari ini sampai di sini. Setelah ini kalian boleh bertanya, ya, tentunya di forum yang sudah disediakan untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti itu akan dijawab oleh dosen-dosen mata kuliah ini, ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberi hadiah, ya, mau ngasih hadiah, ya, hadiahnya nggak mahal, hadiahnya nggak mahal, sorry. Pasti tugas. Nah, kan udah ditebak kan? Oke, ya, jadi oke, benar. Itu kan udah pada seneng kan mukanya kan? Oke, saya kasih tugas deh. Yang tadi, yang sudah kalian buat, kalian boleh repeat, boleh dibuat ulang, ya, dibuat ulang. Dibuat ulang dengan ditimpah, gambar ditimpah. Kalau tadi kalian buat kolom pertama itu dengan garis horizontal, kedua dengan garis vertikal, ya, kemudian garis miring, diagonal, kemudian kurva, misalnya seperti ini, ya. Tapi bukan di lembar yang tadi, lembar yang baru, maka kalian buat yang seperti ini, kemudian kalian bikin garis yang berlawanan dengan garis yang sudah ada. Ya, contohnya kalian timbang di sini. Tidak usah penuh, nggak usah penuh, cukup setengahnya saja, cukup setengah bidangnya aja, cukup setengahnya, ya. Kemudian kalau ini juga sama, cukup setengahnya. Selanjutnya ini juga sama. Dan ini
Ini aja. Paham nggak? Silakan yang mau nanya atau yang belum paham boleh open mic biar lebih jelas aja. Oke ya. Saya mau nambahkan, Pak, kalau yang kolom gambar di sini yang logo TLU-nya, ini gimana? Digambar apa enggak? Kalau sebenarnya saya sih ada alternatif. Kalian boleh print, ya, kemudian kalian tempelkan di sini boleh. Kalian boleh tempelkan. Kalau misalkan untuk digambar kalian sampai detail banget, itu saya nggak menyarankan. Ya. Tapi yang utama untuk saat ini kalian wajib mencantumkan nama, NIM, dan kelas. Itu wajib. Oke. Sip ya. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Pak Andri buat saya. Nama dosen wajib nggak? Kalau memang kemudian ini nanti diperlukan, maka kolom ini akan kita rubah menjadi 4. Sementara ini 3 dulu. Ya, karena kelas itu sudah dibagi berdasarkan kelas itu sama identik dengan dosen pengampunya, dosen pengajarnya di kelas mana. Ya. Oke. Sekian dulu materi hari ini. Kita akan ketemu di minggu depan dengan materi yang lainnya. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, ada forumnya, silahkan ditanyakan, kemudian segera dikerjakan. Ingat, dikerjakan segera, karena apa? Karena mata kuliah lain pasti ada tugas. Nanti kalau kalian nunda, nanti aja deh hari Minggu gitu ya, hari Minggu pasti nggak kelar. Kuncinya di situ. Selesai materi, kerjakan sebisanya atau dicicil boleh. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan. Kemudian nanti juga dari kami juga akan menyampaikan kuis, ya, karena kuis ini wajib sesuai dengan penempatannya nanti. Ya, baik. Selamat siang buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, terima kasih Pak Kun. Terima kasih teman-teman semua juga. Mohon dicatat tugasnya. Ini jangka waktunya minggu depan Pak Kun yang paling lambat ya. Minggu paling lambat itu berarti karena kuliah itu hari Senin, berarti hari kesepakatan dosen hari Jumat maksimal sudah harus mengumpulkannya. Boleh, Raihan mau nanya, silakan Raihan. Open mic aja. Ya Pak, punten. Ini kan pengembangan dua matkul ya Pak. Sebentar. Oke. Buat, ya. Iya Pak, ini kan penggabungan dua matkul dengan Gamdas dan Gamtek. Nah ini pengumpulan asesmennya dikumpulin di dua-duanya Pak. Dua-duanya di mana? Sama. Oh, oke. Jadi karena ini menyangkut dua mata kuliah, ada gambar dasar dan gambar teknik, tugasnya kita anggap satu, tapi tetap pengumpulannya harus di masing-masing si mata kuliahnya. Betul, tugasnya satu dikumpulkan sekaligus untuk dua mata kuliah yang berbeda. Jadi sama, ngisinya tetap di gambar dasar, di gambar teknik seperti itu, Raihan. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Pak, terima kasih Pak. Pak, izin bertanya untuk... Oke, paling lambat di hari Jumat jam 23.59 ya, jadi mepet-mepet subuhnya hari Sabtu tuh, itu paling lambat. Nah, itu bisa kalian kumpulkan. Sementara kita masih trial and error, kalian boleh coba ngupload itu di LMS kalian masing-masing atau mau coba di Google Classroom-nya yang kita punya ini untuk kelas ini. Kalian bebas dulu, yang penting konfirmasi. Pak, saya udah ngumpulin di LMS-nya. Pak, saya ngumpulin di Google Classroom-nya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Masih ada waktu.
Mantap, mantap. Oke, sebelum kita berakhir, kita mau capture dulu. LMS lo ya. Jangan lupa yang di LMS di bagian kuis dan apa namanya kuis dicentang ya di completion, activation completion, terus sama di bagian forum itu nanti tolong diisi seperti kemarin, bikin pertanyaan. Nanti kita akan coba jawab, tapi sebenarnya waktunya pun kita akan batasi ya dalam hari ini aja untuk pengisian. Iya betul. Nah itu kalian kemarin ada beberapa yang udah lewat harinya nanya, terus oke lah masih dimaafkan kemarin pertanyaannya juga masih itu lagi. Nah sebisa mungkin setiap minggunya itu forumnya cukup membahas tentang materi di minggu tersebut. Jadi kita nggak ngebahas materi-materi yang lain, jadi lebih efektif. Cuman itu juga udah disetting sama saya, sama Pak Terbit, sama Pak Kun, sama Pak Hanif. Kalian harus post or replay. Jadi ketika kalian tidak melakukan salah satu dari dua hal tersebut, kalian tidak akan centang hijau, tidak akan bisa centang hijau nantinya. Seperti itu. Jadi mohon jadi perhatiannya. Itu sih cukup sih. Nanti tolong tetap diisi ya forum, terus kemudian makanya diisi di hari ini. Jadi sebenarnya makanya kalau kelasnya kan jam sekian, tapi di kelas aslinya saya yang saya kan dari jam berapa itu 7:30 sampai dengan jam berapa itu kalau nggak salah ya. Jadi maksimal kalau bisa ya jam 9 malam lah, jangan terlalu malam-malam sehingga nanti kalau ada yang perlu ditanyakan itu bisa saya jawab gitu ya. Karena sebaiknya kita ramenya adalah rame di forum LMS gitu. Ya, kalau selain hari itu boleh kalian tanya di grup ya. Tetapi untuk yang hari ini, untuk yang hari pertemuan itu silakan ditanyakan di forum di LMS sehingga nanti di LMS forumnya akan rame gitu. Ya. Nah untuk yang di kelas saya, karena ini nyampur semua ya di kelas saya, silakan nanti di LMS kalau ada yang masih belum paham apa yang diterangkan oleh Pak Gun, nanti boleh di-post di forum ya, ditanyain, karena nanti ada notifikasi juga kalau ada yang nanya ke saya. Gitu, nanti saya akan bantu di situ, apakah nanti mau asistensi, Pak ini udah oke nggak gitu, nanti boleh sebelum dikumpulkan kan kalian ada tugas kan, jadi kalian bisa bikin, hari ini gitu, contohnya dulu, coret-coretannya, kasar-kasarannya latihan kan boleh nggak apa-apa kan. Nah nanti yang di kelas saya boleh di-post dulu di LMS, kan bisa nge-post gambar juga kan di situ sebenarnya di komen itu kalau nggak salah. Jadi nanti bisa di-post, Pak ini oke nggak, udah oke apa yang salah dan sebagainya boleh ditanyakan di sana. Sampai maksimal kurang lebih jam 9 malam ya. Setelah jam 9 malam janganlah, karena kan semuanya udah pada capek. Ya. Oke, itu saja dari saya. Setelah yang hari ini nanti boleh ditanyakan di grup boleh. Ya, tapi ada baiknya yang hari ini ditugaskan sebaiknya silakan dikerjakan atau diasistensikan, dibimbingkan di hari ini juga. Ya, sehingga nanti nggak numpuk-numpuk. Biasanya kan ada beberapa mata kuliah juga memberikan tugas gitu. Takutnya ketika kalian ya udah ntar aja, tetapi ketika udah ternyata pada hari hanya itu masih ada kerjaan atau tugas yang lain sehingga nanti malah jadi beban buat kalian gitu. Jadi sebaiknya apa yang sekarang ditugaskan silakan dikerjakan. Nah besok mungkin ada kuliah kemudian ada tugas lagi yang jadi problem kan gitu. Jadi kalau bisa dicicil lah minimal atau langsung dikerjakan pada hari ini juga. Karena kan cuma masih gambar gitu aja gitu. Sambil kalian latihan melemaskan tangan kalian ya. Jadi tangan kalian kan yang biasanya nggak gambar, menulis aja, apalagi sekarang udah jarang nulis, ketik-ketik aja, pakai untuk gambar. Bikin garis dulu, ini belum menggambar ya, hanya membuat garis saja dulu. Ya, tangannya, kita lemaskan. Oke, ada pertanyaan nggak? Boleh di forum ada pertanyaan nggak sih? Ada, itu dari M. Burhanuddin, Pak mau bertanya untuk alat tulisnya, gunain pensil atau ballpoint, sekiranya ballpoint setiap timpaan garis berbeda warna atau bagaimana Pak? Jadi kalau tugas garisnya horizontal,
vertikal, diagonal, sama kursnya itu tetap menggunakan pensil. Cuman yang harus diperhatikan, garis tepi dan kop itu menggunakan ballpoint warna hitam. Untuk isinya, nama, kelas, NIM itu menggunakan warna biru. Oke, untuk isi tugasnya berupa garis, horizontal, vertikal, diagonal, dan kurva itu menggunakan pensil. Untuk garis tepi dan kotak dari kop nama menggunakan ballpoint warna hitam. Isi dari kop nama tersebut terdiri dari nama, NIM, dan kelas menggunakan ballpoint warna biru. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita foto-foto? Saya mau bertanya, Pak. Oke, sip, thank you untuk hari ini. Kita foto-foto dulu ya, nyalain semua kamera. Ada yang mau nanya? Fatima, silakan. Ya, silakan Fatima. Untuk garis tepi dan kop itu freehand juga atau pakai penggaris, Pak? Kita latihan dulu, freehand dulu, oke? Oh, iya. Kita belum menggunakan penggaris, freehand aja dulu. Coba ya. Makanya dibutuhin latihan itu. Jadi kalian bisa latihan, coba-coba dulu, sekiranya udah pede, langsung itu yang dieksekusi buat dikumpulkan nanti. Kayak gitu. Ada lagi, silakan. Pak, maaf mau tanya. Tugasnya Ya. di scan apa di biasa, Pak? Foto aja lah. Toh kalaupun di scan ada yang kesulitan dapat scanner A3 dan hasilnya pun kadang lebih bagus dari foto, lebih bagusan foto, jadi mending foto aja menurut kita sih. Pakai aplikasi ada kan? Foto ada di HP itu tentang scan mobile, scan apa? Kalau itu ada lah, banyak kan sekarang, udah gampang sebenarnya. Iya. Bebas Jadi lah, foto bebas. aja. Terima kasih, Pak. Tidak terbinar, jadi jangan. Kenapa? Cukup lah ya. Sementara bisa kita lanjutkan di forum nanti atau di WA grup juga boleh. Kayak gitu. Mengingat waktu kita udah lewat jam makan siang nih, kalian muka-muka lapar semua soalnya. Bukan deh, muka kita sebenarnya lapar. Oke, thank you semuanya. Silakan Bapak Hanif untuk di direct capture-nya. Iya, makanya gaya terbaik kalian ya, keluarkan. Videonya tolong di on-kan semua ya videonya. Nah, oke. On semuanya videonya. Masih banyak yang off ya. Oke. Saya kasih waktu 20 detik. Mungkin yang mau membenarkan kerudung, benerin kacamata, saya tunggu dulu sebentar. Lama banget ya pilih. Iya. Oke ya, kita mulai ya, ambil gambarnya ya. Saya hitung dulu. 1, 2, 3, cheese, senyum. Oke, lagi. 1, 2, 3, senyum semuanya. Senyum terbaiknya.
Oke. Lagi. 1, 2, 3, terakhir. Oke. Dengan berakhirnya sesi foto di bawah ini, kita selesai ya untuk kelas siang ini ya. Jadi ingat tugas kalian tadi, bikin gambar tadi, kalian kumpulkan di LMS. Batasnya adalah minggu ini. Batasnya adalah sampai hari Jumat. Kemudian kalau ada pertanyaan hari ini, kalian wajib bertanyanya lewat LMS, lewat forum. Nah, di hari selain hari Senin, kalian bisa bertanya lewat grup. Karena hari Senin ini kita kan ada kelas tuh, kelasnya memang kita seharian penuh. Jadi usahakan aktifnya di forum LMS seperti itu. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat menggambar, selamat bersenang-senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat. Kita memilih Waalaikumsalam Waalaikumsalam. siap-siap nanti ada recordingnya hubungi. Bentar, masih recording. Makasih Pak. Assalamualaikum. Lama banget start recording. Ini aduh, tadi arti yang satu. Bentar, Pak, kamu jadi Pak yang ini, yang nge-stop. Ya, kan di grup. Oh iya, nanti aja di grup lah ya. Oke. Menawan. Belum, udah.